Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soleh dan solehah kelas 5? Bertemu lagi ya bersama Ustazah Okta. Hari ini kita akan belajar mapel IPS. Lebih tepatnya tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, masih di tema 8 ya. Dan subtema 3, yaitu usaha pelestarian lingkungan. Hari ini kita masih belajar kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Ustazah harap siswa dapat menjelaskan dan memahami pengaruh kegiatan ekonomi serta manfaat dari suatu kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Sudah siap belajar ya anak-anak? Sekarang persiapkan terlebih dahulu buku pulpen 5D kalian dan alat tulis seperti pulpen, buku, dan pensil yang akan digunakan untuk belajar. Sudah siap ya? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, masih ingatkah pada minggu lalu kita sudah belajar apa saja? Pada minggu lalu, kita telah belajar mengenai jenis-jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelola usaha tersebut. Dan hari ini, kita akan belajar mengenai pengaruh kegiatan ekonomi serta manfaat dari suatu kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia melakukan beragam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi, tepatnya produksi, disebut sebagai produsen. Produsen membutuhkan pekerja untuk mengolah bahan mentah tersebut menjadi bahan setengah jadi, sehingga dapat membuka lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar. Contoh dari kegiatan produksi ini adalah petani yang menanam padi untuk memproduksi sebuah beras. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, hal ini yaitu barang dan jasa kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Distribusi memeratakan hasil produksi di wilayah tertentu kepada konsumen di seluruh wilayah. Dengan meratanya hasil produksi ini, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kesejahteraan pun dapat tercapai. Contoh dari kegiatan ekonomi distribusi yaitu beras yang telah diproduksi oleh petani akan dipanen dan disimpan dalam karung dan akan didistribusikan ke wilayah-wilayah tertentu. Kegiatan ekonomi yang ketiga atau yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi yaitu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan hidup sudah terpenuhi, masyarakat pun dapat dikatakan meraih kesejahteraan hidup. Nah, materi yang selanjutnya yaitu manfaat suatu kegiatan ekonomi. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan baik oleh produsen, distributor, dan konsumen. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah jenis kegiatan ekonomi dalam pembuatan sebuah produk mebel. Yang pertama ada penyedia batang kayu.
gambar yang kedua ada perajin kayu, dan yang ketiga adalah penjual mebel. Sudah ya? Nah, dari ketiga gambar tersebut, kita dapat melihat beragam jenis kegiatan ekonomi yang terlibat, hingga sebuah kursi dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, peranan setiap kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, proses awal, industri kayu memiliki peran sebagai penyedia bahan baku berupa kayu yang diperoleh dari hutan. Yang kedua, kemudian kayu tersebut diolah oleh perajin kayu sehingga menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya, kursi kayu dari perajin pun disalurkan oleh penjual mebel kepada konsumen. Tidak jarang, untuk membuat suatu produk dapat melibatkan beberapa atau lebih dari 3 jenis kegiatan ekonomi. Keberadaan setiap kegiatan ekonomi tersebut saling mendukung kebutuhan satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Nah, itu tadi adalah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Ustazah harap kalian, anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah, dapat memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan tadi ya. Nah, pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tema 9, subtema 1, yaitu benda tunggal dan campuran. Nah, kalian dapat mempelajarinya terlebih dahulu pada buku Bu Pena 5D halaman 98 agar pada pembelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kalian sudah memiliki bekal mengenai pembelajaran IPS yang akan Ustazah sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kafaratul majelis terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar di rumah ya anak-anak. Ustazah harap kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Ustazah juga berterima kasih kepada kalian karena tetap semangat dalam belajar, walaupun belajar dari rumah. Sampai ketemu lagi ya di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.